warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok B3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai prosedur penanganan megafauna yang terdampar di laut. Namun, sebelum itu kami mohon maaf untuk saat ini kami belum menemukan megafauna yang terdampar, sehingga kami hanya bisa melakukan observasi dan wawancara ke salah satu yayasan yang menangani megafauna yang terdampar. Nah, yayasan tersebut dan satu-satunya yang berada di Bali yaitu Yayasan Westerlijken Alliance Indonesia. Dan sekarang kami sudah berada pada lokasi tersebut. Selamat menyaksikan! Bentar. Sebelum itu, yuk kenalan dulu dari anggota kelompok B5. Yayasan Westerlijken Alliance Indonesia adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada berbagai isu, termasuk konservasi lingkungan, laut, dan bantuan darurat. Berdiri sejak 2015, yayasan ini bekerja sama dengan Westerlijken Foundation yang berbasis di Belanda. Kegiatan mereka mencakup program-program seperti rehabilitasi mamalia laut dan penyu, penyelamatan megafauna terdampar seperti paus dan lumba-lumba. Salah satu program dari Yayasan Westerlijken Alliance Indonesia adalah program Marine yang memiliki fokus utama dalam penanganan megafauna laut yang terdampar, seperti mamalia laut atau lumba-lumba, paus, dan penyu. Program utama kami ya satu itu stranding, jadi apa ya? Rescue rehabilitation release. Pada Selasa 8 Oktober, kami kelompok B4 mengunjungi Yayasan Westerlijken Alliance Indonesia untuk melakukan observasi dan wawancara. Topik yang kami angkat yaitu penanganan megafauna laut yang terdampar, sangat relevan dengan kegiatan yayasan ini. Kami mendapat banyak pengetahuan dari salah satu narasumber yang juga merupakan owner dari yayasan ini, yaitu Dr. Steven, yang menjelaskan secara detail mengenai penanganan megafauna laut yang terdampar. Selain itu, kami juga mendiskusikan kemungkinan untuk berpartisipasi secara langsung dalam penanganan kasus megafauna terdampar. Namun menurut Dr. Steven, belum ada kasus baru yang dilaporkan dalam beberapa bulan terakhir. Meski demikian, kami dijanjikan akan diinformasikan jika ada kasus baru, sehingga dapat ikut serta dalam proses penanganan di lapangan. Pada hari Minggu, 29 November 2024, kami menerima informasi mengenai terdamparnya megafauna laut yaitu paus di Pantai Legian. Pada kesempatan tersebut, kami turut serta menyaksikan proses penanganan paus yang terutama berfokus pada tahap penguburan. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan warga setempat, paus tersebut pertama kali terlihat terdampar sekitar pukul 1 siang yang masih berada di tengah pantai dan pada pukul 3 sore sudah berhasil dipindahkan ke pinggir pantai. Dalam diskusi dengan pihak Westerlijken Alliance Indonesia, kami mendapatkan informasi bahwa paus yang terdampar merupakan spesies bright swell. Namun, sayangnya paus tersebut tidak mendapatkan penanganan medis dari pihak dokter hewan seperti pengambilan sampel ataupun pemeriksaan kesehatan lainnya. Proses yang dilakukan hanya terbatas pada penanganan untuk penguburan. Nah, mengingat kondisi tersebut, kelompok kami ikut serta dalam menyaksikan dan mengamati langsung proses penanganan paus bright swell tersebut. Di Bali, salah satu paus yang sering ditemukan adalah bright swell atau Balaenopetra edeni. Bright swell adalah spesies paus baling dengan tubuh ramping dan panjang yang bisa mencapai 12-15 meter, serta berat antara 13-25 ton. Nah, paus ini memiliki ciri khas berupa kepala yang panjang dan 3 punggung sejajar di bagian atas kepalanya, dekat dengan lubang pernafasan. Spesies ini ditemukan di perairan tropis dan subtropis, termasuk di sekitar Laut Bali, yang kaya
membahayakan plankton dan ikan kecil yang merupakan makanan utama bagi breadwell. Breadwell cenderung hidup soliter atau dalam kelompok kecil dan sering terlihat di perairan yang lebih dalam, meskipun kadang juga mendekati pesisir. Nah, dalam peristiwa terdampar yang kami amati di Pantai Legian, breadwell yang ditemukan diperkirakan memiliki panjang sekitar 5-6 meter yang menunjukkan bahwa paus ini kemungkinan merupakan individu muda belum mencapai ukuran dewasa. Adapun penyebab paus ini terdampar yaitu karena terkena jaring nelayan, terutama ghost net atau jaring hilang atau ditinggalkan. Merupakan masalah yang sering terjadi akibat interaksi manusia dengan satwa laut. Jaring ini dapat menyebabkan cedera serius pada paus seperti luka akibat gesekan atau lilitan yang menghalangi pergerakan dan membuatnya sulit bernafas, sehingga berisiko kematian. Selain itu, hilangnya paus dari ekosistem laut dapat mengganggu keseimbangan rantai makanan, mengingat peran penting mereka dalam siklus nutrisi laut. Jaring nelayan yang terbuat dari bahan sintetis juga memperburuk populasi laut karena sulit terurai dan dapat membahayakan makhluk hidup laut lainnya. Dalam melakukan penanganan, terdapat 5 kode kejadian terdampar. Berdasarkan paus yang telah ditangani, dia masuk ke kode 3, di mana mamalia laut mulai membusuk, ukuran tubuh bertambah dan membengkak. Lesi patologis pada megafauna laut yang ditemukan tidak bisa dilihat dengan jelas karena tingkat pembusukan yang sudah lanjut. Namun dari observasi luar ditemukan bahwa mulut terbuka lebar, isi perut sudah keluar, yang menunjukkan kemungkinan cedera atau proses dekomposisi internal. Kondisi tubuh juga sudah dalam keadaan membusuk dengan aroma yang sangat menyengat. Nekropsi atau penelitian lebih lanjut tidak dilakukan karena adanya miskomunikasi antara DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung dan BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Akibatnya, tindakan langsung dilakukan oleh pihak DLHK untuk mengubur bangkai. Untuk penanganan megafauna terdampar mati atau pemusnahan bangkai dapat dilakukan dengan cara dibakar, ditenggelamkan, dan dikubur. Dengan cara dibakar, bertujuan mengurangi risiko penyebaran patogen dan membersihkan bangkai secara efisien. Selanjutnya ditenggelamkan, dengan tujuan mengembalikan bangkai ke ekosistem laut untuk menjadi bagian dari siklus alami. Berdasarkan paus yang kita temukan terdampar di Pantai Legian, ditangani dengan cara dikubur karena sudah mati dan menjadi bangkai. Namun seharusnya paus ini ditangani terlebih dahulu oleh dokter hewan atau pihak BKSDA untuk dinekropsi dan diteliti pausnya seperti ukurannya, jenisnya, dan penyebab kematiannya. Paus ini dikubur dengan kedalaman lebih dari 2 meter di atas garis pasang surut. Jika kedalamannya kurang, dapat memancing pemangsa darat dan laut. Dan jika tidak di atas garis pasang surut, maka bisa muncul lagi ke permukaan. Kelebihan dari cara dikubur yaitu bisa digali untuk diambil tulangnya, sedangkan kekurangannya yaitu biaya dan waktu yang lama. Halo teman-teman semua, sekarang kita lagi di Pantai Legian. Nah, di sini kita telah melihat proses penguburan megafauna terdampar, yaitu paus. Tapi karena paus ini tidak mendapatkan penanganan, kami langsung dikubur dari pihak DLHK Badung untuk menjaga kenyamanan para wisatawan. Kita bisa menyaksikan proses penguburannya.